Halo semuanya, selamat datang kembali di channel resmi dari Blog Belajar ID, yaitu Kecoa Sakti Official. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kita akan coba membahas materi kedua tentang jaringan multimedia, yaitu membangun infrastruktur video streaming dengan aplikasi VLC. Jadi, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam praktikum, di sini kita akan membahas beberapa teori tentang praktikum kita kali ini. Yang pertama, kita akan mengenal tentang aplikasi VLC. Jadi, yang kita ketahui, aplikasi VLC ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk memutar media berupa multimedia, baik itu video maupun audio, dengan berbagai macam format, seperti MPG, MP4, dan lain sebagainya. Jadi, yang kita ketahui bahwa aplikasi VLC ini biasanya kita gunakan hanya sebagai media untuk memutarkan video ataupun audio. Akan tetapi, sebenarnya aplikasi ini memiliki beberapa fitur tambahan seperti kemampuan untuk menambahkan subtitle ataupun format, konversi, filter, dan masih banyak lagi. Bahkan, aplikasi ini juga dapat kita gunakan sebagai media untuk memutarkan aplikasi streaming, baik itu video ataupun audio, di jaringan lokal dan internet. Jadi, aplikasi ini sebenarnya bukan hanya kita gunakan sebagai media untuk memutarkan berkas multimedia dari komputer kita, tetapi di sini juga dapat kita gunakan sebagai server ataupun klien untuk memutarkan segala source berupa audio ataupun video dari internet ataupun jaringan lokal gitu. Ada beberapa protokol ataupun teknik yang dapat kita gunakan untuk proses pengiriman data. Jadi, di sini kita akan menggunakan namanya unicast, kedua multicast, dan ketiga broadcast. Dan ini akan kita coba membahas satu persatu tentang metode pengiriman data ini. Yang pertama, kita masuk ke bagian unicast. Jadi, unicast ini merupakan suatu teknik pengiriman pesan ke satu tujuan dari jaringan host tersebut. Jadi, di sini tujuannya hanya untuk satu host saja. Unicast ini disetting agar streaming hanya dapat ditujukan pada satu IP yang diizinkan. Jadi, di sini kita akan bermain tentang IP dari klien yang akan kita izinkan untuk mengakses video streaming kita. Unicast ini dapat juga disebut sebagai point-to-point atau one-to-one. Jadi untuk gambarannya dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana di sini yang warna merah ini sebagai server kita, dia akan mengirimkan pesan ataupun mengirimkan informasi hanya untuk ke tujuannya saja. Jadi di sini hanya satu tujuan saja, dan yang lain tidak akan menerima pesan ataupun informasi yang dikirimkan oleh server tersebut. Jadi dalam kasus streaming, klien yang lain tidak akan menerima streaming video yang diputar oleh server seperti itu. Pada praktikum kita kali ini, di sini kita akan coba menggunakan beberapa protokol. Yang pertama namanya RTP dan yang kedua UDP. Dan kedua protokol ini merupakan salah satu protokol yang dapat digunakan untuk pengiriman streaming dengan teknik unicast. Yang kedua kita akan membahas tentang multicast. Jadi, multicast ini merupakan teknik di mana sebuah data dikirim melalui jaringan komputer ke sekumpulan komputer yang tergabung dalam grup yang sama. Jadi berbeda dengan unicast tadi, untuk multicast ini kita dapat mengirimkan ke klien yang berada dari satu grup yang sama atau multicast group. Jadi tidak hanya satu orang saja yang menerima. Dan biasanya metode pengiriman ini disebut juga dengan konsep one to many. Jadi tidak untuk satu penerima saja, melainkan banyak orang tetapi dalam satu grup yang sama. Untuk gambarannya dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini dapat kita lihat bagian server akan mengirim beberapa informasi ataupun streaming ke beberapa user dalam grup yang sama. Jadi anggap saja yang warna hijau ini user yang berada dalam grup yang sama, dan server dapat mengirim ke semua user yang ada pada grup yang sama. Berbeda dengan yang warna kuning. Yang warna kuning ini klien tidak akan menerima hasil streaming yang dikirimkan oleh server tersebut karena tidak berada satu grup yang sama. Pada praktikum kita kali ini kita akan menggunakan 3 buah protokol. Yang pertama RTSP, yang kedua RTP, dan yang ketiga UDP. Jadi pada praktikum unicast tadi kita sudah menyebut juga 2 protokol RTP dan UDP. Akan tetapi untuk 2 protokol ini sebenarnya kita dapat gunakan sebagai media pengiriman data berupa multicast. Dan di sini nanti kita akan menggunakan kelas D. Jadi biasanya untuk multicast ini kita menggunakan IP kelas D seperti itu. Dan yang terakhir di sini kita akan mengenal tentang
konsep broadcast. Jadi broadcast ini hampir sama dengan multicast, tetapi broadcast ini dikenal sebagai transmisi one to all. Maksudnya satu ke semua. Jadi setiap user akan dapat menerima hasil informasi ataupun streaming video dari server. Karena konsep dari broadcast ini mengirim ke semua komputer yang ada dalam satu jaringan yang sama dalam waktu yang bersamaan. Jadi ini lebih luas lagi daripada multicast. Untuk broadcast ini sendiri, semua user yang berada dalam jaringan yang sama itu dapat mengakses data yang dikirimkan oleh server. Dan pada kasus ini berupa streaming video seperti itu. Untuk broadcast ini sendiri dapat disebut juga dengan metode one to everyone. Maksudnya di sini server dapat mengirim ke seluruh orang yang ada dalam rank yang sama dengan dia atau terkoneksi dengan dia. Dan untuk konsepnya mungkin dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi di sini server yang berwarna merah ini dapat mengirim ke seluruh user yang ada di sekitar dia atau yang berada dalam satu jaringan yang sama. Jadi berbeda dengan unicast tadi, hanya user yang dalam satu grup yang sama, tetapi dalam unicast di sini setiap user yang berada pada jaringan yang sama akan menerima hasil informasi ataupun streaming video dari server tersebut. Dan pada praktikum kita kali ini kita akan menggunakan protokol HTTP seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam praktikum, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama yaitu aplikasi VLC. Jadi aplikasi VLC ini akan kita gunakan sebagai media klien ataupun server untuk memutar ataupun menstreamingkan video yang akan kita kirim gitu. Yang kedua yaitu jaringan komputer. Jadi jaringan ini nanti media untuk mentransmisikan informasi ataupun streaming video kita. Dan yang ketiga yaitu sampel video. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam praktikum kita kali ini. Jadi pada praktikum kali ini saya menggunakan VirtualBox sebagai klien untuk memutarkan video yang akan kita kirim dari server kita. Jadi di sini karena saya tidak memiliki device yang berbeda, jadi untuk uji coba saya mencobanya menggunakan aplikasi VirtualBox dan di sini saya sudah menginstal Windows 7 sebagai kliennya. Dan untuk servernya ini merupakan VLC dari Windows kita ataupun PC kita asli. Jadi sebelum kita masuk ke dalam praktikum kita, di sini tahapan yang perlu kita lakukan yaitu mengecek IP address dari komputer kita yang akan kita gunakan sebagai server. Jadi di sini ketikkan aja IP config. Dan di sini dapat kita lihat untuk IP address dari server kita ataupun komputer kita yaitu 192.168.100.12. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke dalam praktikum kita yang pertama yaitu membuat server video streaming menggunakan protokol RTP. Jadi tahapan pertama di sini pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi VLC terlebih dahulu. Kemudian untuk VLC ini sendiri nanti silakan teman-teman download aja pada situs resminya. Nanti saya lampirkan pada bagian kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke tahapan pertama dalam pembuatan video streaming kita. Jadi langkah pertama untuk membuat video streaming ini kita hanya perlu menekan menu media, lalu di sini kita pilih menu stream. Jadi untuk stream ini merupakan aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan streaming video, ataupun kita juga dapat menggunakan kombinasi tombol CTRL-S gitu. Jadi di sini kita pilih aja menu stream. Kemudian di sini akan muncul tampilan untuk pembuatan video streaming kita. Jadi langkah pertama di sini kita akan diminta untuk memasukkan video yang akan kita putar. Jadi contohnya di sini klik aja add. Kemudian kita pilih video yang akan kita putar. Jadi di sini contohnya saya memilih aja video larva ini. Kemudian kita open. Lalu di sini kita klik tombol stream dan di sini akan ada beberapa informasi terhadap konfirmasi video yang akan kita pilih. Kemudian di sini kita klik aja next dan lalu di sini kita akan memilih protokol yang akan kita gunakan. Jadi untuk tahapan pertama kali ini kita akan coba membuat metode pengiriman data yaitu unicast dan protokol yang akan kita pilih di sini RTP. Jadi silahkan dipilih aja RTP MPEG. Jadi untuk protokol yang akan kita gunakan RTP MPEG. Kemudian kita pilih add.
Dan di sini kita akan diminta untuk memasukkan alamat tujuan dari klien yang kita maksud. Jadi di sini kita contohkan aja untuk kliennya. Di sini kita cek dulu IP address dari klien kita. Kemudian di sini kita ketik aja cmd dan kita ketik ipconfig. Oke, untuk klien kita di sini 192.168.100.20. Jadi di sini kita ketik aja 192.168.100.20 tadi ya. Oh ya, 20. Lalu untuk base portnya ini bebas dan di sini saya gunakan default aja. Kemudian kita isi nama streaming kita, yaitu contohnya di sini movie. Kemudian kalau sudah di sini silakan next. Dan untuk selanjutnya kita akan diminta untuk memilih transcoding ataupun jenis video yang akan kita kirim. Dan di sini saya pilih aja video for YouTube HD. Dan untuk transcode-nya ini bebas memilih yang mana. Jadi pada praktikum kita kali ini saya memilih video for YouTube HD. Kemudian kita pilih aja next. Dan jangan lupa di sini kita checklist stream all elementary streaming. Jadi checklist saja. Dan kemudian di sini akan nampak informasi destinasi yang kita kirim yaitu 192.168.100.20. Kemudian kita stream dan di sini kita sudah memiliki server stream. Kemudian untuk mengaksesnya di sini kita perlu mengaksesnya dari sisi klien. Jadi di sini kita buka lagi VirtualBox kita yaitu sisi klien kita. Kemudian di sini kita buka aplikasi VLC dan untuk mengaksesnya di sini kita hanya perlu memilih menu media. Kemudian kita pilih menu Open Network Stream dan kita pilih protokol yang akan kita gunakan. Jadi untuk protokol yang dapat kita gunakan di sini sebenarnya ada banyak dan untuk formatnya dapat kita lihat pada bagian di bawah ini. Jadi untuk RTP ini caranya RTP // lalu kita gunakan add /2 lalu masukkan port kita yaitu 5004 tadi. Dan kemudian kita play. Dan kalau berhasil, seharusnya di sini akan terputar video kita. Jadi di sini akan nampak hasil dari video streaming yang kita putar sebelumnya. Seperti itu. Kemudian kita coba juga menguji jika kita tidak menggunakan user yang berada dalam satu rank IP tersebut. Jadi di sini contohnya saya coba untuk mengakses dari sisi server kita. Jadi di sini kita buka dulu VLC baru. VLC. Oke, jadi di sini saya sudah membuka dua aplikasi VLC dan kemudian di sini bagian server. Jadi di sini bagian server dan sini bagian klien. Dan sekarang kita coba untuk mengakses cara yang sama untuk klien kita dari sisi server. Jadi di sini kita buka media, kemudian kita pilih Open Network Stream dan di sini kita masukkan RTP//add.2 baru port yang kita gunakan yaitu 5004 dan kita play. Dan di sini seharusnya kita tidak dapat membuka video streaming tersebut. Dan dapat kita lihat pada bagian VLC ini, dia hanya loading seperti ini. Dan tandanya di sini maksudnya, untuk bagian klien ini, kita tidak mengizinkan dia untuk mengakses video yang kita streaming. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu menggunakan protokol UDP. Jadi di sini kita coba buka lagi aplikasi VLC kita dan di sini kita akan coba menggunakan untuk protokol yang kedua yaitu UDP. Dan caranya di sini masih sama. Langkah pertama yang perlu kita pilih yaitu menu media. Kemudian di sini kita pilih menu stream dan di sini kita akan diminta untuk memasukkan atau memilih video yang akan kita stream. Jadi di sini kita pilih aja add, lalu kita cari video yang akan kita putar. Dan di sini saya menggunakan video yang sama. Jadi pilih aja open dan kemudian kita klik open, kita klik stream, lalu kita pilih next
Dan di sini perbedaannya, kita akan memilih protokol UDP dan kemudian add. Di sini kita masukkan alamat yang akan kita streaming. Dan di sini kita masih menggunakan line yang sama, yaitu 192.168.100.20. Dan di sini kita masukkan aja IP tersebut 192.168.100.20. Dan di sini kita menggunakan port default aja 1234. Kemudian kita next. Dan di sini jangan lupa kita pilih transcoding yang akan kita gunakan atau format video yang akan kita streaming. Dan di sini saya masih menggunakan video YouTube 4HD, jadi di next kan aja. Dan di sini kita pilih stream all elementary stream dan kita klik stream. Dan kalau sudah jalan seperti ini, tandanya kita sudah berhasil untuk membuat server kita. Dan langkah selanjutnya, di sini kita akan coba uji dari sisi klien. Dan di sini kita buka lagi VLC kita. Lalu kita pilih menu media. Dan kita pilih menu Open Network Stream. Kemudian kita masukkan protokol yang akan kita gunakan. Caranya di sini kita ketikkan aja UDP:2// lalu kita masukkan add:21234 seperti ini. Jadi untuk aksesnya hampir sama dengan RTP tadi dan kita play aja. Seharusnya di sini akan terputar video yang kita streaming tadi seperti ini. Dan di sini akan diputar berdasarkan hasil streaming yang kita kirim dari sisi server seperti ini. Jadi gimana teman-teman? Mudah ya? Untuk metode pengiriman unicast ini, kita hanya dapat mengirim ke dalam satu user yang kita daftarkan. Jadi di situ hanya perlu menentukan user mana yang akan kita kirimkan. Dan bagaimana misalnya kita menggunakan atau memiliki banyak user dalam jaringan kita. Dan di sini solusinya kita akan coba menggunakan teknik multicast. Jadi untuk multicast ini, user yang dalam satu rank IP yang sama yang dapat mengakses video tersebut. Dan di sini kita coba close dulu. Sekarang kita akan coba untuk sharing menggunakan teknik multicast. Dan di sini protokolnya ada 3, yaitu yang pertama RTSP, yang kedua RTP, dan UDP. Jadi kita masih dapat menggunakan protokol yang sama seperti unicast tadi. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan protokol yang pertama, yaitu RTP. Dan untuk RTP ini sendiri, di sini kita buka dulu VLC kita. Kemudian untuk membuat protokol tersebut ataupun media streaming menggunakan protokol tersebut, di sini kita menggunakan cara yang sama, yaitu pilih media, lalu pilih stream. Kemudian kita pilih file video yang akan kita stream. Di sini kita pilih aja add, dan di sini saya pilih video yang kedua. Kemudian kita klik menu stream, dan untuk konfirmasi video ini kita klik aja next. Dan di sini perbedaannya kita akan menggunakan protokol RTSP. Jadi RTSP ini merupakan protokol yang dapat kita gunakan untuk teknik multicast seperti itu. Kemudian kita klik add. Dan di sini kita masukkan path ataupun bagaimana cara kita mengakses video tersebut. Dan untuk portnya saya masih menggunakan port default aja 8554. Dan di sini untuk pathnya kita bikin movie. Oke. Lalu kita klik next dan kita pilih transcode kita. Di sini default aja saya pilih. Lalu next. Dan jangan lupa untuk bagian option setup stream ini kita pilih stream all elementary stream, kemudian stream. Dan di sini kita sudah memiliki server stream untuk multicast menggunakan protokol RTSP. Kemudian kita akan coba mengakses dari sisi klien. Caranya di sini kita kembali lagi ke klien kita, yaitu VirtualBox kita. Kemudian kita pilih VLC dan di sini kita pilih menu media. Lalu kita buka Open Network Stream. Dan untuk mengakses RTSP ini, di sini kita dapat menggunakan format berikut. Dan di sini kita membutuhkan server name kita ataupun IP dari server kita.
Oleh sebab itu, di sini kita cek kembali command prompt kita, dan di sini dapat kita lihat untuk server kita memiliki IP 192.168.100.12. Jadi di sini kita ketik aja rtsp.192.168.100.12 dan kita menggunakan port 8554/ lalu nama pad kita yaitu movie seperti ini. Lalu kita tekan play dan kita tunggu sampai video kita terputar. Oke, kalau seandainya ada muncul pesan seperti ini, biasanya itu berkaitan dengan firewall dari server kita. Jadi karena di sini kita menggunakan Windows, jadi ada beberapa pengaturan yang perlu kita matikan. Jadi caranya di sini kita pilih aja firewall dan di sini kita pilih Defender Firewall. Kemudian di sini pastikan kita menonaktifkan firewall kita, yaitu klik aja turn off. Lalu di sini kita matikan keduanya dan kita klik OK. Kemudian di sini kita coba mengakses ulang dengan cara yang sama dan di sini kita play kan. Dan di sini video kita akan langsung terputar. Jadi di sini perhatikan pada bagian timeline. Di sini akan langsung terputar video yang kita stream tersebut. Dan biasanya untuk protokol RTSP ini dapat kita gunakan untuk streaming hasil dari IP cam ataupun CCTV yang kita miliki. Jadi caranya sama. Intinya di sini kita hanya perlu mengetahui alamat ataupun IP dari server tersebut seperti ini. Kemudian di sini kita akan coba menggunakan protokol yang berbeda, yaitu protokol RTP dan UDP. Akan tetapi di sini saya contohkan aja protokol RTP. Karena untuk UDP itu sama seperti protokol RTP, jadi nanti teman-teman coba aja dengan mengubah nama protokol tersebut gitu. Oke, di sini saya close dulu dan sisi server saya close juga. Kemudian di sini kita buka lagi aplikasi VLC kita. Dan kemudian di sini kita akan coba membuat server dengan menggunakan protokol RTP. Untuk membuat metode pengiriman data menggunakan multicast dan menggunakan protokol RTP, di sini kita akan menggunakan IP dari kelas D. Jadi untuk multicast ini sendiri biasanya itu menggunakan IP kelas D untuk proses pengiriman data ataupun streaming kita. Dan caranya di sini hampir sama seperti cara RTP pada unicast tadi. Caranya di sini kita pilih menu media, kemudian kita pilih stream, lalu kita cari video yang akan kita stream, yaitu pilih aja add, dan di sini saya gunakan aja video yang pertama tadi. Kemudian kita klik menu stream, lalu di sini kita pilih aja next, dan kemudian untuk protokolnya di sini kita gunakan RTP MPEG. Jadi misalnya kalau teman-teman ingin menggunakan protokol seperti UDP, caranya sama, dan di sini mungkin saya hanya akan mencontohkan protokol RTP. Jadi di sini silakan dipilih protokol RTP, kemudian kita pilih add, dan di sini untuk alamat ini kita tidak memasukkan alamat dari sisi klien kita, melainkan di sini kita masukkan alamat grup yang akan kita gunakan, yaitu 239.255.250 seperti ini. Lalu kita tentukan portnya. Di sini saya gunakan default aja, dan kita masukkan nama streaming kita, yaitu movie seperti ini. Jadi saya samakan aja, dan di sini hal yang paling penting yaitu alamat grup yang akan kita gunakan, yaitu 239.255.250 seperti ini. Lalu kita pilih next, dan jangan lupa kita pilih transcode yang akan kita gunakan. Di sini saya defaultkan aja, kita pilih next, dan di sini jangan lupa kita pilih stream all elementary stream. Kemudian kita klik stream seperti ini. Dan di sini kita sudah memiliki server untuk streaming dengan metode multicast kita. Dan pastikan di sini untuk bagian timeline-nya sudah jalan seperti ini. Kemudian di sini kita coba menggunakan sisi klien kita. Jadi tadi pada unicast tadi kita memasukkan IP klien, dan di sini kita hanya perlu memasukkan IP grup kita. Dan cara aksesnya sama seperti tadi. Di sini kita pilih dulu VLC, lalu kita pilih media,
Dan di sini kita pilih Open Network Stream. Dan untuk mengaksesnya, di sini kita menggunakan protokol yang kita gunakan, yaitu RTP:2//239.255.250.25004. Kita play, dan di sini akan muncul video yang akan kita lihat berdasarkan video dari server yang kita putar seperti ini. Dan untuk uji coba apakah bisa mengakses dari IP yang berbeda, di sini kita coba menggunakan VLC dari Windows kita, dan di sini kita buka VLC baru. Kemudian caranya di sini kita gunakan IP dari grup kita, yaitu media, lalu Open Network Stream, dan di sini kita masukkan RTP:2// lalu 239.255.250.250.5004 seperti ini. Lalu kita coba play, dan di sini dapat kita lihat video kita akan terputar atau terbuka seperti ini. Dan di sini mungkin agak lama karena ini tergantung jaringan yang kita miliki, dan semakin kencang jaringan kita, maka akan mantap juga video akan diputar seperti ini. Jadi di sini agak delay, jadi tunggu aja. Intinya di sini kita perlu memiliki jaringan yang cukup kencang. Dan di sini perhatikan setiap video yang kita putarkan ini sama antara satu dengan yang lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu menggunakan protokol HTTP ataupun protokol broadcast. Dan caranya ini hampir sama seperti tadi. Dan di sini silahkan kita buka VLC baru. Kemudian kita buat dulu server kita menggunakan protokol HTTP. Caranya di sini pilih media, lalu pilih stream, kemudian cari video yang akan diputar. Kemudian kita klik menu stream, lalu kita pilih next, dan di sini kita pilih protokol yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan HTTP, kemudian kita pilih add. Dan di sini kita gunakan aja port default dari HTTP ini, yaitu 8080. Kemudian kita masukkan path bagaimana kita untuk mengakses pada sisi klien. Dan di sini kita bikin namanya movie juga, lalu next. Kemudian pilih jenis transcode yang kita gunakan. Di sini default aja. Kemudian next. Dan di sini kita pilih Open Stream All Elementary Stream. Kemudian klik stream. Dan di sini server kita sudah berjalan. Dan di sini untuk memastikannya, perhatikan pada bagian timeline. Kemudian kita coba akses dari sisi klien. Dan caranya di sini kita memerlukan IP dari server tersebut, yaitu 192.168.100.12. Kemudian di sini kita coba buka pada sisi klien. Jadi buka VLC baru. Kemudian kita pilih menu media. Lalu kita pilih Open Network Stream, dan di sini kita masukkan protokol yang kita gunakan, yaitu HTTP:// lalu alamat IP dari server, yaitu 192.168.100.12. Port yang kita gunakan yaitu 8080/path yang kita atur, yaitu movie seperti ini. Kemudian kita klik play. Dan di sini video kita akan terputar langsung pada sisi klien. Dan di sini kita coba mengakses dari sisi server kita. Dan di sini kita buka VLC baru. Dan di sini kita coba mengakses dengan cara yang sama, yaitu media, lalu pilih Open Network Stream. Dan di sini kita masukkan protokol HTTP://192.168.100.12/28080/movie seperti ini. Lalu kita play. Dan di sini dengan menggunakan protokol broadcast, kita dapat menonton ataupun menerima pesan dari server dengan cara yang sama ataupun timeline yang sama pada jaringan yang sama. Jadi di sini kita dapat mengakses apapun yang dikirimkan oleh server asalkan kita berada dalam satu jaringan yang sama. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa tunggu juga updatean video kami selanjutnya. Terima kasih.